Serangan balasan Iran perlahan namun pasti telah menembus benteng pertahanan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Berbagai rudal dan drone Teheran berhasil merangsek masuk mengenai target strategis hingga memakan korban jiwa. Pangkalan udara utama hingga sejumlah titik kota glamor di Timur Tengah kini menjadi sasaran nyata. Wall Street Journal bahkan menegaskan militer Amerika Serikat kini berada dalam kondisi kewalahan. Teheran benar-benar sedang menguras peluru pertahanan Amerika Serikat habis-habisan. Amerika pun dipaksa menggelontorkan dana hingga 13 triliun rupiah hanya untuk satu hari perang melawan Iran. Lantas bagaimana buku panduan dan taktik Iran dalam mengeksploitasi pertahanan terbatas Amerika ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran mulai mengekspos titik-titik lemah pertahanan Amerika Serikat di seluruh penjuru Timur Tengah. Dalam 3 hari perang berlangsung, Teheran tidak memberikan napas sedikit pun bagi pasukan Paman Sam untuk berhenti mengokang senjata. Negara-negara sekutu Washington terus menjadi sasaran hujan rudal. Perisai udara yang dibangun selama bertahun-tahun akhirnya jebol juga. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi 6 anggota militernya telah tewas dalam serangan drone di sebuah pangkalan di Kuwait. Wall Street Journal melaporkan insiden yang paling memalukan terjadi pada hari Senin, di mana 3 jet tempur F-15 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di atas langit Kuwait. Adapun yang menjadi penyebabnya diduga kuat akibat salah tembak oleh pihak sendiri, di tengah kepanikan menghadapi salvo rudal dan drone Iran yang datang bersamaan. Iran tidak hanya menyasar pangkalan militer Amerika. Di Uni Emirat Arab, sebuah drone kamikaze Shahed 36 menghantam hotel mewah Fairmont Palm di Dubai. Sementara di Arab Saudi, serangan udara Iran membakar pusat minyak penting milik Aramco di Ras Tanura. Di Bahrain, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat juga tak luput dari hantaman rudal dan mengakibatkan kebakaran hebat. Ex-asisten Sekretaris Angkatan Udara AS Rafi Kaudari mengatakan kondisi ini membuat seluruh instalasi militer Amerika di kawasan Teluk berada dalam ujian terberat. Sebab Washington kini harus melindungi puluhan ribu pasukan, sekaligus aset diplomatik yang kini terancam menjadi sasaran empuk. Iran sangat paham soal jangkauan rudalnya dan menerapkan buku panduan perang asimetris secara sangat disiplin. Teheran mengandalkan strategi swarm attacks guna menjenuhkan sistem pertahanan lawan. Mengutip Al Jazeera, sebagai senjata awal, Iran meluncurkan rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan 150 hingga 800 km. Teheran dapat menggunakan rudal varian Fateh dan Zulfagar yang memang dirancang untuk serangan cepat dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Nah, jika rudal jarak pendek adalah jawaban cepat, maka rudal balistik jarak menengah adalah pembalasan yang next level. Di level ini, Iran mengandalkan rudal seperti Shahed 3, Emad, Qadr 1, Khorramshahr, sampai Sejil. Varian terbaru mereka adalah rudal Khaybar Sekhan dan Haj Qasem. Secara keseluruhan, rudal jarak menengah ini menempatkan Israel dan pangkalan AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dalam jangkauan mereka. Terakhir, Iran punya rudal jelajah yang dapat terbang rendah sehingga lebih sulit deteksi dan dilacak. Contohnya rudal Soumar yang punya jangkauan hingga 2.500 km. Opsi lain adalah drone Shahed. Drone ini berfungsi sebagai umpan untuk memaksa Amerika Serikat mengeluarkan rudal pencegat Patriot atau THAAD yang harganya jauh lebih mahal dan sulit diproduksi kembali dalam waktu singkat. Taktik ini belum termasuk dukungan dari kota rudal bawah tanah yang aman dari serangan udara, serta ancaman penutupan Selat Hormuz yang bisa mengguncang pasar energi global kapan saja. Iran lebih takut menyerah daripada berperang, karena mereka percaya bisa bertahan dalam pertempuran panjang yang menguras sumber daya lawan.
Di sisi lain, Amerika Serikat terus mengeluarkan biaya perang yang sangat fantastis demi upaya menjatuhkan rezim di Teheran. Laporan dari Middle East Monitor mengungkap Washington menghabiskan sekitar 779 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam 24 jam pertama operasi Epic Fury. Angka ini setara dengan 13 triliun rupiah per hari. Terlihat besar, meskipun sebenarnya nilai itu baru mencapai 0,1% dari total anggaran pertahanan tahunan. Meski begitu, beban finansial dapat menjadi berat jika perang berlangsung selama 4 minggu atau lebih sebagaimana diprediksi oleh Donald Trump. Salah satu yang paling mahal adalah penggunaan rudal jelajah Tomahawk. Sekitar 200 rudal Tomahawk telah ditembakkan, dengan total biaya amunisi diprediksi mencapai 340 juta dolar Amerika Serikat. Dan kini gugurnya 6 tentara Amerika Serikat dan insiden jatuhnya jet tempur memaksa Donald Trump melakukan penambahan kekuatan militer lagi. Trump bahkan menyebut bahwa gelombang besar masih akan datang, yang artinya biaya perang ini akan berpotensi terus membengkak tanpa batas. Taktik senjata murah meriah Teheran berhasil memaksa Amerika Serikat mengeluarkan 13 triliun rupiah setiap harinya hanya untuk menjaga aset-asetnya tetap berdiri di tengah hujan proyektil. Jika perang terus berlanjut, Amerika Serikat tidak hanya terancam kehabisan stok senjata pencegat yang krusial, tapi juga menghadapi krisis keuangan dan tekanan politik domestik yang sangat hebat. Donald Trump kini berada pada pertaruhan besar dalam karir politiknya. Apakah ia akan terus membakar uang rakyat Amerika di Timur Tengah? Dunia kini menanti seberapa kuat napas finansial dan militer Amerika Serikat dalam menghadapi perlawanan autopilot yang mematikan dari Iran. Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.